Selamat pagi, jumpa lagi dengan CPCT Wong Deso di podcast ala Wong Deso nih guys. Ini jumpa lagi dengan kami berdua, saya dengan Supriyanto CPCT, di situ dengan siapa bro? Bro Rizky. Bro Rizky. Gimana suasana hatimu pagi ini bro Rizky? Suasana hati ya harus riang gembira lah. Harus, tapi Harus. kenyataannya di hati. Nyataannya sedikit ada kegundahan. Kenapa bro? Ada Kenapa? something. Ada apa? Gundah kenapa? Ada something. Bini baik-baik aja, minta setoran. Udah lah. Oh, ini apalagi yang bikin gundah ini? Karena HP Oppo-nya nge-lag. Yes, itu salah satunya. Duh, Lama. Mintalah ke Allah, bro. Satu-satunya. Nah, ini saya pengen ngebahas masalah ikhtiar, doa, dan lillah, bro. Seperti konten saya tadi pagi, tapi ternyata tadi pagi konten saya suaranya masih putus-putus. Ngetes sudah bagus, gue beliin. Wih, kucing cat, guys. Depan dulu, kita lihat kucingnya guys, tawuran di sana guys. Iya, tadi udah tak pijit-pijit, udah tak gencet-gencet tuh, lucu nih sih. No, petakilan ke sana. Lagi kalau cara anak kecil tuh lagi lucu-lucunya. Ya komentari bro, no kucing ala ngapain bro? No bro. Tahu lagi nyariin apa itu? Nih di sela-sela podcast ada kucing lagi beraksi. Nah, oke lah kita kemis. Nah ini bro, tadi pagi tuh gua ini handheld jadi goyang-goyang kameranya bro. Pegang aja lah, sampai 10 menit kuat nggak megang begini. megang kamera begini guys, kita nggak buat tripod yang bagus, yang panjang, jadi yang tripod yang kecil nih, dan mejanya juga nggak ada. Pokoknya wes gaspol aja, gaspol guys. Angkat bro, buat tripod bro. Ente, biar disiapin dulu bro. Ini pokoknya podcast ala wong ora waras, gaspol aja. Nah ini apa bro? Tripod kita ini kresek tempat sampah, makanya behind the scene kita upkan juga. Ya ngobrol-ngobrol aja, Ngeri jatuh. pendekin bro biar kuat. Iya. Gimana clear? Opo anane banget. Opo anane bro, wani piro gitu. Kalau katanya sing penting wani maju sih. Nah. Apa bahas apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha bro. Jadi selama ini yang saya alami itu kalau jualan, orang berjualan itu kalau lagi lo aku bahagia sampai salto satu bro. Tapi ini lagi sepi, meringis, sedih tergalau-galau. Nek sampean bro, sampean. Ya sama lah, orang namanya manusia ya kayak gitu kan. Manusia. Sewajarnya manusia. Emang ente manusia bro? Bukan. Alien. Iya, makhluk kalian juga ngaku-ngaku manusia. Manusia menus tapi menungso. Manusia biasa. Nah, jadi ya wajar ya. Wajar. Cuma setelah dijalani, ya ngapain juga kita mesti merintih-rintih, merengek-rengek, menangis-nangis, bro. Kenyataannya merintih, menangis pun tetap aja waktu berjalan. Tetap berjalan. Nah, kita selama ini termaktub dalam kepala kita masing-masing. Ya gue secara manusia wajarnya seperti itu. Tapi aku selalu tak ajak si Samson bro Rizky ini, bro, mau laku santai aja, happy aja bro. Nah itu. Nah sekarang dengan tak racunin seperti itu, apa yang kau rasakan, apa yang sudah berubahkah atau tidakkah? Ya ada sedikit lebih tenang sih bro. Soalnya bener juga sih kalau dipikir-pikir. Mau jualan rame mau sepi kan, kalau rame ya seneng, kalau sepi ya mau gimana lagi gitu. Ya, mau dipikirin nggak dipikirin, iya tetap sama-sama stres. Mendingan nggak usah dipikirin dan nggak usah stres, biasa aja gitu. Nah, biasa aja, tetap happy selalu. Tapi memang ikhtiar. Nah yang kita lakukan tuh ikhtiar, tetap kita datang, kita kita pagi, kita selalu terus jalankan terus ilmu. Dan salah satunya ikhtiar kita apa? Podcast. Podcast ini juga ikhtiar kita bro. Curhatan kita ini semoga didengarkan para calon-calon nasabah tercinta kita. Bahwasanya ya apapun yang kondisinya tetap smile. Kata siapa. Nah ya walaupun tetap aja terjadi ya. Tetap ngeluh, tetap itu. Tapi segera bangkit guys.
Ya namanya manusia itu kalau raison dulu itu menungso. Patung guys, patung. Pas pekerasan dulu, set, ya eling. Mendingan mainan kucing. Mendingan bikin konten, mendingan belajar. Di sela-sela kita ini tetap berkarya. Dan suatu titik, pasti kita yakin akan ada perubahan, bro. Entah konten-konten kita ini jadi konten yang amazing, mendunia. Lu punya nggak? Angen-angen nggak sekarang tiba-tiba? Wah, ya nggak apa-apa, gue jalanin sambil enjoy. Tapi suatu titik, ada something perubahan. Gue kadang juga mikir gitu sih. Wah, gue main gini nih. Gue lama-lama jadi tahu nih seluk-beluknya si YouTube nih, kayak algoritmanya, kayak tagger dan macam-macam. Gue lama-lama jadi tahu, bro. Yang lagi up yang mana. Nah. Sambil belajar lah. Nah, terus kemarin kan lu tuh kan tak kasih tahu termasuk yang susah diablek pol gitu. Ayo bro, mulai kampung bro. Soalnya gitu. belum ngerasain view meledak gitu sih. Kalau udah kayak gitu, bikin ketagihan sebenarnya loh. Wah, ke kapan nih dapat viewer yang tinggi lagi gitu kan? Malah ini yang dibilang sesuatu tuh kalau melakukan sesuatu dan kita suka, dibayar nggak dibayar pun habis-habisan kita lakukan dan happy. Benar, bro. Nah, untuk menemukan itu, kita tuh nggak tahu di mana sebenarnya. Ya kalau ente tahu tuh keren, cadas itu, yang dicari yang seperti itu, bro. Jadi lu udah mau melangkah tuh udah tahu, tapi kebanyakan kita, mayoritas ilmunya kita nggak paham. Nah setelah lu lakukan sekarang happy tuh, seneng aja walaupun HP-nya nge-lag. Syukur-syukur bisa menghasilkan ya. Nah itu pasti ya. Pasti kalau namanya hasil pasti, cuma kapannya ya. Ini. Nah tadi ikhtiar kita itu yang kita lakukan itu harus habis-habisan kalau bisa. Kalau mempercepat, kalau mau apa itu sebenarnya ada salah satunya itu habis-habisan. Terus dengan habis-habisan terpasti kan ya bilang tadi ilmu lu nambah toh. Iya. Belajar itu tidak jadi tahu. Jadi tahu itu ternyata lu bisa naikkan kemampuanmu dari praktek sendiri. Betul. Nah selama ini yang lu dapat apa nih sampai hari ini? Kan subscriber lu udah mulai pelan-pelan naik tuh. Yeah. Salah satu tip yang lu bisa berikan ke teman-teman netizen supaya subscriber cepat naik apa? Ya konsisten upload lah. Nah konsisten upload apa? Konten yang mana? Kalau mau cepet naikin subscriber sih short lah boleh. Nah, sepengalamanmu sampai hari ini yang cepet naikin apa? Di konten short itu cepet naikin subscriber. Viewer juga cepet kalau kontennya lagi pas. Bagus gitu. Tapi yang bagus, yang dampaknya banget cepet ternyata di subscriber ya. Subscriber cepet naik. Saat shotnya itu viewernya 1000-2000 aja itu udah subscriber bisa mencapai 10 sampai bahkan lebih ya. Naik 50 dari 2 minggu terakhir ini, bro. 50 orang. Nah, oke. Nah, sambil kita konten-konten, closing kan? Somai black pepper. Ini guys, kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil... Ini langganan somai nih, Novi ini. Sambil ngelayanin, tiba-tiba rezeki datang. Kan alangkah bahagianya, rezekinya jualannya jalan, podcast kita juga belajarnya jalan, ternyata tadi tambah ilmunya bahwa untuk naikin subscriber tipsnya dari Bro Rizky salah satunya baru share ilmu sedikit deh, udah langsung dibalas loh ya. Nah itu nih, jadi apalagi berpikirnya pagi-pagi udah positif. Iya. Positif. Mau sepi, mau nggak positif terus. Karena yakin bahwa yang selalu gue bilang bro, kalau positif membawa dampak yang positif juga. Karena menebar ke seluruh penjuru semesta. Jadi kita itu punya energi ini selalu terpancar dah kayak sinyal HP bro. Kalau yang kita pancarkan yang positif, mancarnya ke seluruh semesta dan kerennya lagi itu sinyal akan balik ke diri kita. Bener sih. Dampaknya ya. Dampaknya pasti, makanya hati-hati kita ngeluarkan kata-kata pujangga, makian, bahasa binatang, berarti kita maki-maki orang dengan bahasa binatang, sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Nah, ini pengingat ke saya sendiri juga. Wah, kadang-kadang iya ya, kita tuh mudah banget marah, ngambek, bla 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 gitu, bro. Nah, ingat banget, tapi hati-hati, itu semua akan kembali ke diri kita, gitu teman-teman. Oke bro, gimana? Ente masih lanjutkan atau masih lanjut mau berkarya lagi? Sementara itu udah masih nunggu cepat atau lama? Ngukus doang sih. Ngukus doang. Oke, jadi si Bro Rizky mau ngukus somai, kita lanjutkan sampai 10 menit dulu lah ya. Sebentar lagi ada 10 menit. Nah, oke teman-teman, tuh podcast kita terhold sebentar. Sambil nunggu Bro Rizky, kita mau panjangin aja podcastnya? Panjangin aja. Oke, semoga space-nya masih ada. Kadang-kadang kita ngomong panjang lebar, space-nya mau tiar guys. Ini si Bro Rizky dapat orderan somai, apa namanya, lada hitam.
Black Pepper punyanya Wondes. Kerjasama. Kita kolaborasi ya bro. Dia punya produk, saya punya produk, gabungin aja. Ada yang tak branding ke Wondes, ada yang dia branding ke dia, nggak masalah. Karena rezeki itu tidak tertukar. Pasti rezeki itu dari jamin. Yang penting kita ikhtiar. Nah, kembali lagi kita baru sampai ke ikhtiar. Saya bukan menggurui, tapi sebenarnya saya belajar aja, mengungkapkan apa yang saya paham, saya ngerti, dan kalau kurang, tolong diluruskan kawan-kawan. Nah, tadi pagi juga saya belajar ngoceh-ngoceh, ternyata harmonik saya yang satu tetap aja masih wow. Jadi ini saya hot lagi pakai harmonik yang itu, saya pakai yang Go nih, Blingo 2. Oh, nggak ada kabelnya bro? Kemana ada kabel? Ini beda lagi, nggak pakai kabel kalau gini bro. Harmonik yang lama pakai kabel, ini yang udah aku beli yang sebelumnya itu. Kirain sih ininya pakai yang lama nih. Enggak, tetap. Ini beda lagi, bukan yang kemarin tak beli nih, yang lama sebelumnya. Jadi pertama ikhtiar. Jadi kesimpulannya, apapun kondisinya, ikhtiar itu tugas kita. Nah, lanjutnya setelah ikhtiar apa bro? Apa tadi? Panjatkan doa bro. Panjatkan doa. Nah, doa pokoknya kita harus berdoa terus. Oke. Pertama ikhtiar, lanjutkan doa. Nah, doa ini gimana ente? Udah dijalankan belum bro? Udah sih. Ya udahlah, pastilah. Setiap sholat saya pasti berdoa. Nah, sholatnya udah dibenerin sekarang. Selalu di masjid. Masih perbaikan. Jamaah di masjid selalu? Enggak. On time? Enggak. Nah, iyalah, diluruskan. Karena kalau kita mau sukses, salah satunya adalah perintah yang saya dengarkan adalah kita harus bertakwa bro katanya. Mau sukses apapun itu bertakwa. Sebenarnya bertakwa itu apa sih gitu? Menjalankan perintahnya bro gitu. Salah satunya itu. Yang wajib dulu aja, yang mampu, kalau sunnahnya ditambahin bagus. Tapi kalau mampu wajib, kalau bisa ditambahkan yang terbaik maksudnya. Kenapa di masjid? Supaya terbaik bro. Ya enggak? Tapi emang kalau auranya tuh beda loh bro. Kalau misalkan sholat sendirian nih sama kita sholat bersama tuh auranya pasti beda loh. Di hati tuh kayak ada ketenangan yang gimana gitu. Nah, selain itu menurut aku ya, kalau kita ke masjid itu kan kita jalan ya, aliran darahnya. betul. Jadi kita tuh melakukan movement, bahasa wetannya ki movement, bahasane wong Nusa Kambangan ini movement. Laskar. Move itu bukannya Inggris move. Iya. Move. Ya, pasukan Nusa Kambangan ngomongnya movement. Pasukan Lanus ya. Jadi kita bergerak berarti badan kita tuh ujung-ujungnya nanti peredaran darahnya bagus, jantungnya kita mendorong darah lebih ini, dan muka kita fresh seger. Itu sebenarnya rahasia salah satu kenapa kok ibadah itu ke masjid, bergerak. Selain, nah berarti nilainya plus di rumah bisa sendiri bisa, tapi kalau dalam Islam kan kalau sholat berjamaah nilainya berapa bro? Aduh, beda kalau ilmunya 27 kali lipat bro. Buset, bayangin pahalanya biasanya kalau sendiri itu satu nih 27 kali lipat. Itu secara pahala, tapi secara efek ke badan kita, psikologinya, fisiknya, kita juga dapat lagi. Kenapa? Selalu ada behind the scene-nya, maksudnya opo yo gitu. Nah, coba kita sambungkan dengan kegiatan kita. Lo makanya sering gue bilang, bro, lo ada ojek masuk segala macam, siapkan dulu. Lo ya 15 menit sebelum duhur, off kan kalau nggak mau keganggu. Karena gini, kita yakin aja kita dahulukan Allah, insya Allah rezeki kita pasti. Kadang-kadang godaan tuh sebagai penjual. Yakin di situ. Nah, kita dari pagi sepi nih. Dari pagi sepi, nggak ada orderan, tiba-tiba jebret dilosin terus gitu. Nanti pas waktu sholat, los. Nah, itu ujian bro. Emang rasanya kayak berat gitu. Ya mulai sekarang gitu ya. Mulai sekarang ayo kita rubah pola pikir kita bahwa rezeki itu datangnya bukan dari kita bro. Tetap. Nah, ikhtiar tadi, aku tadi dengerin ceramah, dengerin orang yang ya orang berilmu lah, bahwa ikhtiar itu bukan menentukan rezeki kita banyak sedikitnya bro. Terus yang menentukan? Allah tetap. Yang rezeki kita, rezeki kita udah dijamin. Tapi ikhtiar kita tuh sebagai kayak syaratnya gitu bro. Untuk mendapatkan ada syaratnya. Nah, karena bisa jadi ikhtiar kita itu rezekinya datangnya nggak langsung ke kita bro. Bisa lewat istri kita, bisa lewat anak kita, keluarga kita, bisa pokoknya dengan jalur yang tidak disangka-sangka lah kayak gitu. Jadi jangan lu merasa, wah pokoknya kalau gua kerja keras rezeki pasti datang. Belum tentu. Belum juga kalau gua kerjanya agak santai rezekinya lemah, nggak juga. Itu kayak cuman ibaratnya syarat ini. Gue juga udah ngalamin sih. Nah, iya kan? Iya. Lu kerja kayak, wah, gua habis-habisan
Melehoi. Nah sekarang kadang gue dulu juga berpikir gitu, pokoknya namanya kerja itu dari pagi sampai malam, kalau bisa lembur pakai pagi lagi, duitnya masih banyak. Nyatanya tidak, kawan-kawan. Remuk. Ada juga yang santuy-santuy gitu, tapi duitnya luar biasa. Ada juga yang kerja keras, tapi duitnya malah parah gitu. Nah akhirnya aku ambil kesimpulan, cara terbaik ya kerja keras bagus, tapi kombinasikan dengan kerja cerdas, dengan kerja smart, kalau menurut aku gitu. Terus satu lagi, jangan melanggar syariatnya Allah. Syariat itu apa sih sebenarnya? Hukum, aturan gitu. Ini kalau ngomongin syariat itu bukan yang berarti wah perang pedang, wah bunuh-bunuhan, enggak. Maksudnya apa? Kayak kalau kita makanya ada sholat subuh tuh jam berapa, Bu? Setengah lima. Bangunlah di situ lebih awal. Kalau setengah lima sholat subuh pasti bangunnya harusnya jam 4. Udah mandi, udah salto-salto di WC misalkan. Nah, jam subuh udah bangun. Artinya apa? Kita dilatih untuk udara pagi, oksigen pagi, otaknya fresh dulu cuk tuh. Kalau sekarang yang tak lakukan ke diriku sendiri, aku bangunnya sepertiga. Makanya aku sering bercanda sama bocah-bocah. Ayo bro, begadang syariah bro. Itu bro, kalau yuk coba. Lu merenung di situ, lu belajar ngonten bro. Terus lu ngutak-ngutik, kalau aku kain sekarang ngutak-ngutik iklan tuh. Itu masuk mudah memahami. Tapi kalau udah siang, aku neko-neko otak bro. Karena memang pada saat itu kalau dalam orang-orang non muslim bahasanya waktu teduh. Kalau aku dengerin apa sih ya, tapi ya itu memang di situ itu kalau dalam Islam, situ kan manusia tuh dunia tuh banyak banget bro. Percaya right? Nah, yang berdoa itu sedikit bro. Ibaratnya kan semua berdoa. Yes, gitu. Tapi detik-detik itu berapa persennya doang manusia yang berdoa di jam-jam itu. Karena orang terlelap dengan indahnya, dengan damainya segala macam. Nah, ibaratnya secara bodohnya begitu. Orang yang ini kan doanya kan lebih didengar nih karena terseleksi berarti. Atau gimana nggak alam. Bahasanya susah jelasin. Iya, tapi intinya gitu. Tapi gue maksud paham kan? Coba Pak, kalau bahasa lu gimana jelasinnya? Bahasa gue ya ibaratnya orang lain diem nih. Kita di segerombolan orang kan banyak nih lagi. Banyak orang. Nah, yang lain diem, kita ngomong sendiri jadi lebih didengar gitu. Nah, ibaratnya kurang lebih kayak gitulah. Itu coba dipahami lah dengan bahasa panjenengan lah. Ya itu logikanya kita orang-orang bodoh aja. Terus kedua, kalau jam-jam segitu itu keberisikan pasti minim. Terus coba deh keluar jam-jam 2, jam 3 malam. Jualanan bro, sepi. Yang kalau mau menikmatin Jakarta, justru jam segitu. Lu nggak kena macet. Kata siapa Jakarta macet? Nggak. Keluarlah sepertiga malam. Lu mau kecepatan 500 km per jam. Itu bisa wus-wus sampai, jangankan di jalan raya, di gang-gang sempit aja gitu. 500 km per jam itu bisa kan? Aman, terkendali. Nah, seperti sebenarnya apa? Jadi ibarat kalau secara ekonomi bro, persaingannya tuh dikit. Persaingannya sedikit. Tapi peluang ada, persaingannya dikit. Ya. Jadi ya mungkin di situ yang kita lakukan juga badan lebih fresh bro. Kalau intinya ya kalau malam itu untuk istirahat, siang itu untuk berkarya. Tapi malamnya ini ya itu sudah contohkan Nabi kita kalau mau bangunlah sepertiga, pasti ada something bro. Dan sebenarnya ini cuma sepemahaman gue yang masih sangat cetek. Bisa jadi ada makna-makna yang lebih jauh lagi. Kenapa kok sepertiga gitu? Kalau mungkin dari sisi kedokteran, sisi pendidikan, sisi kan berbagai macam inovasi. Orang berinovasi apakah tentu misalkan nih orang tuh kok bisa berinovasi bagus di jam-jam segitu, mungkin otaknya lagi alfa apa beta apa soneta ya. Nggak berarti semua yang Nabi kita lakukan itu sebenarnya dahsyat. Walaupun belum dijelaskan ya bro ya. Nah cuman ini kita tuh belum paham. Nah tugas kita bro, kita sudut dari sisi musik misalkan, pasti ada something tuh. Ada orang-orang musik itu cerdas bro. Bisa mempengaruhi emang. Nggak, menurut gue orang-orang yang bermain musik itu cerdas sebenarnya. Emang iya sih. Kenapa? Kan kadang orang cerdas tuh dilihatnya kalau jago matematika, jago hitung-hitungan, jago bla bla bla. Pokoknya nilainya 100. Enggak juga. Itu zaman old. Iya. Pemahaman yang nggak tepat. Sebenarnya orang yang suka cuma main musik gonjreng itu cerdas. Kenapa? Antara otak, tangan, sama feel-nya tuh feeling itu bermain bro. Kayak gini-gini, kayaknya cuma gini-gini doang, tapi yang bermain bro. Karena aku pernah bermain namanya biola, bermain violin. Main biola lagi. Itu ternyata bisa.
Gue dulu kayak nggak nyambung bro. Gue ngeliat nih, misalkan notnya mana? Notnya begitu. Aduh, kok nggak connect ini ke sini. Jadi do re mi fa sol li do itu kan? Do re la 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 gitu. Terus kalau lama digabung tuh diacak gitu. Gila nih kok nggak kena ya? Nggak kena. Tapi satu titik, gila merem aja kena cuy. Kalau solnya udah kena, merem aja cuy. Kita bisa merasakan nih. Tersentuh biji. Iya gue dulu gitu. Waktu awal-awal habis diajarin gak kena-kena. Gue coba sini. Dan lama-lama enak bro. Yang tadi ngek gitu. Lama-lama kok nyaring sentuhannya bro. Wanita kalau gitu. Termeheng-meheng bro. Cair lagi nih. Jadi pertama tadi apa? Ikhtiar. Kedua doa. Wah ini udah cair terus ini. Aduh, besarin sedikit aja udah langsung dilipat gandakan nih. Luar biasa. Luar biasa. Padahal Mondes belum bergerak ini. Tapi masih aktif iklan kemarin. Maksudnya belum bergerak jam segini. Karena belum di open. Oh iya, ini Putri datang. GoFood nih. GoFood guys. Nih Bapak GoFoodnya datang. Sudah jadi. Sudah 21 menit aja bro. Nah, sidil barangnya ke belakang. Iya. Langsung aja Pak, udah lagi disiapkan. Bapak yang atas nama siapa? Novi. Oh, Novi. Novi-nya 8326. Ini somel lada hitam. Kok dia seneng banget lada hitam, Bro? Dia order terus sering. Oh, ini pelanggan tetapnya Kang Congpang. Sering ya? Kemana tuh mikirnya? Nggak tahu, Bapak yang tahu tuh. Kemana Pak kirim Pak? Di Jalan E. Jalan itu dari sini? Dari sini putaran balik depan Sarang Oki. Sarang Oki, berarti jalan panjang sana Pak? Iya, jalan panjang. Seberang ke jalan panjang? Iya, sebelum ini keluar jalan panjang seputaran. Putaran pertama. Kiri langsung ke kiri sampai mentok perumahan. Oh, itu berarti arah hutan kota ya? Kalau ke sono lagi tapi Beda putaran kedua. ke kiri ya. Saya ke sono nyasar Pak, tak kira hutan kota itu yang itu lurus itu.